Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran kita. Semoga bisa menambah pengetahuan kita dan keimanan kita, juga dalam rangka memenuhi pengetahuan kita pada materi bab 4 yang akan kita masuki ini, bab terakhir ya di pelajaran kita. Alhamdulillah kita masuk pada bab 4 ini tentang strategi dakwah gitu ya, kewajiban dan strategi dakwah. Yang kita ketahui, kalian bisa membacanya bahwa dakwah dalam bahasa berarti memanggil, menyeru, dan mengajak. Sedangkan menurut istilah apa? Ya, ia adalah usaha atau aktivitas berupa tulisan atau hal yang lainnya yang bersifat mengajak, menyeru, memanggil manusia untuk beriman dan menaati Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak yang Islamiyah. Itu adalah pengertian dakwah menurut bahasa dan istilah. Kita lanjutkan. Prinsip dan metode ya. Prinsip dalam berdakwah yang pertama adalah lemah lembut ya, seperti yang telah kita ketahui anak-anak bahwa Rasulullah ketika berdakwah menggunakan metode yang lemah lembut gitu ya. Dan kemudian itu sangat membuat para hati orang-orang kafir musyrik, kemudian mereka tersentuh hatinya sehingga mereka bisa memasuki Islam. Yang kedua, mereka menggunakan Rasul menggunakan metode memaafkan. Jadi ketika Rasulullah itu dihina, dicaci maki gitu ya, Rasul memaafkan. Sehingga mereka yang tadinya mencaci, menghina, mereka juga sama tersentuh hatinya gitu ya. Sehingga mereka ada yang mendapatkan hidayah Allah melalui sifat Rasul yang pemaaf ini gitu ya. Selanjutnya adalah musyawarah ya. Jadi mengutamakan permusyawaratan gitu ya. Seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa dulu ketika Rasulullah ya akan diserang oleh orang-orang kafir Quraisy ya di Madinah, Rasul memberikan opsi ya, atau juga Rasul bermusyawarah dengan sahabat yang bernama, siapa yang tahu pada perang Khandaq ya, pada perang Khandaq ada yang bernama sahabat Salman Al-Farisi gitu ya, atau Salman Al-Farisi mungkin itu di lidah kita ya. Beliau ini menggunakan sifat bermusyawarah ya, yang intinya kemudian sahabat Salman Al-Farisi ini usul kepada Rasulullah sehingga kemudian usul itu diterima, dan hingga akhirnya kemudian kemenangan terletak pada tangan kaum muslimin. Itu menunjukkan bahwa walaupun itu bukan usul Rasul, tapi ketika itu bisa dilaksanakan bersama-sama, itu yang beruntung adalah kita semua umat muslim, sehingga kemenangan berada di tangan muslim dalam perang Khandaq tersebut gitu ya. Yang keempat adalah kadang juga tegas, kadang juga perlu bersikap keras kepada orang kafir gitu ya. Kenapa ya? Karena sesekali kalau kita lembut terus, nanti mereka tidak tahu bahwa kita itu juga ternyata bisa gitu loh ya. Seperti juga ada kisah dalam masa sahabat, orang yang berkhianat maka hukumannya langsung dibunuh gitu ya, dipenggal kepalanya. Itu menunjukkan betapa ya kadang harus keras. Kenapa ya? Karena pengkhianat itu nanti kalau orang sahabat sudah berkhianat maka itu sangat membahayakan gitu, maka diberi hukuman yang tegas gitu ya. Itu adalah prinsip dalam berdakwah, ada 4 yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Kita lanjutkan ya. Dalil surat Ali Imran ayat 104 ini adalah tentang perintah berdakwah gitu ya. Mari kita baca. Kalian tirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Ya. Yuk perhatikan cara membacanya. Wal takum, ya. Nunnya lebur ke mim gitu ya. Jadi wal takum minkum. Ya, itu nun sukun ketemu huruf mim. Kalian bisa sambil simak hukum tajwid di buku kalian ya. Nun sukun bertemu mim maka hukumnya idgham bi gunah, masuk dengan dengung. Wal takum minkum. Ya, kemudian yang ayat kedua, kalimat kedua minkum, ada huruf ka, nun bertemu dengan kaf. Itu hukum bacaannya apa? Ikfa kiki. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu salah satu huruf 15. Di sini bertemu dengan kaf gitu ya. Kemudian ummah, ya, ummah, mimnya itu bertasdid maka dia dibaca gunnah, dengung. Tidak boleh ummatun, tidak boleh begitu, tapi harus begini. Ummatui, ya. Yang selanjutnya itu ya sama dengan yang di depan, yang wal takumi. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan ya. Itu ya, sama mendengung. Yada'u itu dal itu berharokat sukun maka dia dibaca qalqalah sugro, yaitu membalik atau memantul ya. Yada'u, perhatikan yada'u ain, yada'una ilal khairi kha, perhatikan kha berbeda dengan ha ya. Kha ya. Waya muruna bil ma'ruf, perhatikan bil, jangan bila, nggak boleh bil, tapi tidak boleh bila, tapi bil, perhatikan bil. Oke, bil ma'ruf, ada ain sukun, ma'rufi wayan ha. Oke, kalau nun sukun ketemu ha maka dia dibaca idhar atau terang atau jelas, dibaca apa adanya. Wayan hauna anil mungkar wa ula, lanjut dulu mungkar. Oke, mem ketemu nun ya, nun mati ketemu kaf ya, mungka. Di situ hukum bacaannya sama, yaitu ikfa iki, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, mungkar. Lanjut wa ulaika, lainnya 6 harokat ya. Wa ulaika humul muflihun ya, muflihun. Oke, begitu ya. Silahkan kalian tirukan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Oke, begitu ya. Nanti ini bisa di skip, diulang-ulang, dilanjutkan untuk belajar sendiri. Oke, itu bacaannya. Artinya, terjemahnya, oke, itu sudah ada di buku juga. Dan terjemah ayat. Oke. Wal takum, oke. Apa wal takum? Dan hendaklah ada minkum, di antara kamu, ummatun, segolongan umat, yad'una, menyeru, ilal khairi, kepada kebajikan, wa ya'muruna, dan menyuruh, bil ma'rufi, kepada yang baik, kepada yang ma'ruf, wa yanhauna, dan mencegah, anil mungkar, dari yang mungkar. Wa ulaika hum, mereka itulah orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, itu adalah terjemah secara perkata. Nanti kalian bisa pelajari sendiri di buku. Oke, lanjut.
Hukum bacaan hampir sama dengan tadi ya, yang telah Bu Guru jelaskan tadi. Wal takum ya, nun sukun ketemu mem idgham bigun. Nah, yang kedua minkum ya, bertemu dengan nun sukun bertemu dengan huruf kaf ya. Di sini salah bukunya, bukan bo tapi kaf yang betul ya. Yang ketiga gunah apabila ada mem sukun, gunah apabila ada mem yang bertasdid. Nomor 3 gitu ya. Lanjut yang keempat, wa ulaika mat wajib mutasil. Nah, ini baru mungkin bagi beberapa di antara kalian. Apa itu? Yaitu mat tabi'i. Mana mat tabi'inya? Di huruf la. La bertemu dengan huruf hamzah i. I itu kan hamzah di situ ya. Sedangkan mereka dalam satu kata, dalam satu pengertian, dalam satu arti, sehingga disebut mat wajib. Nanti ada dua mat ini ya, ada mat wajib, ada mat jais. Mat jais nanti di ayat selanjutnya gitu ya. Oke, mat wajib paham ya? Saya ulang lagi. Mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, disebut mat wajib muttasil. Selanjutnya adalah yad'una, gampang, kalian sudah mempelajari ya. Apa itu? Yaitu qalqalah sugro. Oke, nanti ya, ini tugasnya. Silahkan bisa di screenshot, ini ada 5 hukum bacaan, masing-masing cukup kumpulkan 2 saja gitu ya. Jadi hari ini kalian harus mencari di Al-Quran, terserah gitu ya. Yang penting tidak di buku. Nah, di buku nanti Bu Guru sudah hafal bacaan-bacaan di situ. Jadi nyarinya silahkan di Al-Quran, terserah. Bisa dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai terakhir gitu ya. Masing-masing 2 saja, diberi nama ya, diberi maksudnya ada hukum bacaan apa ya, dauna sama dengan apa, qalqalah sugro begitu ya. Oke, cukup ini dulu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.